Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم رواه مسلم. وهذا كتاب ألفناه وجمعنا فيه نبذا من النصائح الدينية والوصايا الإيمانية وقصدنا بذلك النفع والانتفاع والتذكر والتذكير لأنفسنا ولإخواننا من المسلمين. وقد جعلناه بعبارة سهلة قريبة وألفاظ سلسة مفهومة حتى يفهمه الخاص والعام من أهل الإيمان والإسلام. وسميناه كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم ومقربا إلى جواره في جنات النعيم، وأن يعظم النفع به لنا ولكافة إخواننا من المؤمنين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إلى آخر ما قال رضي الله وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Malam hari ini meneruskan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya Al-Habibul Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah. Di awal yang dibaca tadi disampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang berbunyi ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini kemudian berkata, "Qulna liman ya Rasulullah?" Agama itu nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya Al-Quran, nasihat untuk Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, dan nasihat untuk seluruh orang awamnya umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini kunyahnya, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Dikunyai dengan Abu Ruqayyah karena memang dia tidak punya anak selain Ruqayyah. Anaknya cuma satu yang bernama Ruqayyah, sehingga dia disebut Abu Ruqayyah. Dan beliau seorang yang dulu juga ikut berjuang bersama dalam ghazawatu Rasulullah, dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dikenal sahibu dinin wa qiyamin wa qiraah. Orang yang seorang sahabat yang terpandang, yang baik agamanya, dan termasuk salah satu dari ulamanya para sahabat. Ini yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada yang meriwayatkan bahwa beliau itu di antara amalannya
Abu Ruqayyah ini atau Tamim bin Aus Ad-Dari dalam satu rakaat sholat itu bisa menghatamkan seluruh Al-Quran 30 juz. Wa kana yakhtimul Qur'ana fi raka'ah. Jadi tahajudnya, qiyamul lailnya cuma 2 rakaat, tapi 1 rakaat sudah khatam 30 juz. Kadang-kadang kalau sudah istighraq dalam merenungi satu ayat Al-Quran, itu satu ayat bisa diulang-ulang dari malam sampai subuh, nggak berhenti. Satu ayat itu diulang-ulang. Ya, ketika sudah sangat khusyuk salatnya, merenungi isi ayat dari Al-Quran itu, tidak terasa satu ayat diulang-ulang dari malam sampai subuh. Kalau kita kan enggak, kita ini sholat justru kadang-kadang biasanya untuk tombol lali. Jadi kalau lupa sesuatu begitu sholat langsung ingat, naruh kontak lali. Sholat Allahu Akbar iling, kontakin disorokan. Diceritakan ketika Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari ini sampai ke Madinah, itu membawa qanadil. Qanadil itu lampu. Dulu zaman dulu itu lampu minyak. Jadi bawa lampunya, bawa talinya, bawa minyaknya. Itu ketika beliau sampai di Madinah. Kemudian lampu-lampu itu, lampu-lampu yang dibawa itu digantungkan di depan-depan masjid. Jadi depan Masjid Nabawi itu digantung lampu-lampu tersebut untuk supaya menjadi penerangan, supaya tidak gelap. Jadi orang yang masuk masjid itu terang. Kejadian ini disaksikan, dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Ruqayyah atau kepada Tamim Ad-Dari, "Nawwarta masjidana nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah." Karena engkau telah menyinari masjid kami, semoga Allah menyinari dirimu di dunia maupun di akhirat. Didongakno karo Kanjeng Nabi. Krana wis madangi masjid, didongakno muga-muga dipadangno sinare nure awake di dunia maupun di akhirat. Kemudian Nabi bersabda, "Ama wallahi lau kana li ibnatun la ankahtukaha." Demi Allah, umpamane aku sik duwe anak wedok, saya masih punya anak perempuan, maka akan saya kawinkan dengan kamu, kata Nabi. Pas Nabi SAW dawuh ngoten niku, kebetulan ada jeragan duren sugih liwat, krungu. Begitu mendengar, mikir orang ini, wah ini kok sampai Nabi berkata kalau punya anak perempuan mau dinikahkan sama orang itu, berarti ki wong hebat iki. Tidak mungkin orang biasa, sampai Nabi seperti itu. Langsung orang ini berkata, "Ana uzawwijuhu ibnati." Ya Rasulullah, biar saya aja yang ngambil mantu orang ini. Saya kebetulan punya anak sik medak durung rabi. Perempuan, anaknya belum kawin. Sudah biar ini saya ambil mantu, saya nikahkan dengan anak saya.
kemudian jadi mantunya Juragan Duren sing sugih niku wae. Barokai aktif teng masjid, barokai ngeramuti masjid. Jadi untuk para jomblo-jomblo ya, kalau kepingin cepet dapat jodoh, resepnya adalah jadilah aktivis masjid, jadilah remaja masjid. Insya Allah nanti jodohnya cepat. Amin. Nah, beliau ini pindah dari Madinah ke Syam itu setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di umurnya beliau ini panjang sampai setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian beliau tinggal di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas di Palestina dan wafat pada tahun ke-40 setelah hijrah, dan dimakamkan di sebuah tempat bernama Baitu Jibril di Palestina. Itu ada di daerah Jibrin. Ya, ada yang nyebut Jibril, ada yang nyebut Jibrin. Itu desanya Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyina wa ala jami'il anbiya afdalus salati wassalam. Beliau ini meriwayatkan 18 hadis, tapi tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan beliau yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya maupun Imam Muslim kecuali hadis ini. Hadis yang tadi kita baca itu satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah atau Tamim Ad-Dari yang ada di dalam Sahihul Bukhari maupun Sahih Muslim. Apa makna ad-dinun nasihah? Agama itu nasihat. Nasihat ini sebuah kalimatun jami'ah, satu kalimat yang mencakup banyak kebaikan. Maknanya adalah hiyazatul hadzi lil mansuh. Nasihat itu berharap orang yang dinasihati itu mendapat kebaikan atau iradatul khair lil ghair. Mengharapkan orang lain mendapat kebaikan itu namanya nasihat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat ad-dinun nasihah ini ada kalam yang dibuang, ada jumlah yang dibuang. Yang dimaksud ad-dinun nasihah adalah imaduddini wa mu'zamuhu an-nasihah. Tiangnya agama ini dan yang terbesar dari urusan agama ini adalah nasihat. Dimaksudi agama adalah nasihat, yakni tiangnya agama cagai agama niku nasihat. Sama seperti kalau Nabi menyebutkan al-hajju arafah. Haji ku yo arafah. Loh, padahal haji itu kan bukan cuma arafah tok. Haji itu kan banyak. Ada tawaf ifadah, ada jamarat, ada melempar jumrah, ada sa'inya. Kenapa kok yang disebut cuma wukufnya di Arafah? Karena wukuf di Arafah itu mu'zamul hajj. Jadi bagian terpenting dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga Nabi cukup menyebut al-hajju Arafah, karena itu bagian terpenting. Sama, ini juga begitu. Isinya agama itu banyak, tapi yang terpenting
yang terbesar bahwa agama itu adalah nasihat, atau tiangnya agama adalah nasihat. Ada memang pendapat mengatakan tanpa ada jumlah yang dibuang, tapi memang ad-din mahsurun fiha, ay mahsurun fin nasihah. Memang ya urusannya agama itu adalah nasihat, karena kan terusannya nanti lillahi wali kitabihi wali rasuli, itu kan urusan iman dengan Allah, iman dengan kitabnya, iman dengan rasulnya. Tapi ini pendapat kedua adalah pendapat yang pendapat yang utama mengatakan ada jumlah yang dibuang sebagaimana yang telah kami terangkan. Kemudian tidak ada di dalam kalamul Arab yang ajma' li khairai dunya wal akhirah, yang lebih mengumpulkan urusan kebaikan dunia dan akhirat seperti kalimat an-nasihah dan kalimat al-falah. Tadi setelah Nabi bersabda demikian, para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah agama itu? Maka dijawab oleh Nabi, lillahi. Yang pertama, agama itu nasihat untuk Allah. Terus maksudnya agama kok nasihat untuk Allah itu apa? Apa berarti agama ini menasihati Gusti Allah? Boten. Tapi yang dimaksud agama nasihat untuk Allah artinya iman kepada Allah. Kemudian menafikan asyarik anhu, menafikan seluruh yang menyerupai Allah. Jadi menafikan kesyirikan, ikhlas dalam beribadah, memurnikan niat hanya untuk Allah. Kemudian qiyam bi ta'atih, taat terhadap seluruh perintah Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa muwalati man ata'ah wa mu'adati man asah, dan selalu mencintai, mengasihi orang-orang yang taat kepada Allah dan memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Al-Hawariyin itu santri-santri pilihannya Nabi Isa alaihi salam. Yang paling setia namanya Al-Hawariyin. Al-Hawariyin ini mereka berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, "Manin nasihu lillah?" Kata para Al-Hawariyin kepada Nabi Isa, siapa orang yang memberikan nasihat karena Allah? Orang yang nasih lillah itu yang bagaimana? Maka kata Nabi Isa alaihi salam, qala alladhi yuqaddimu haqqallahi ala haqqil khalq. Pertama, orang yang mendahulukan haknya Allah atas haknya makhluk. Wa in urida alaihi amran ahaduhuma lillah wal akharu lid-dunya bada'a bihaqqillahi ta'ala. Orang itu bisa disebut orang yang nasih lillah, pemberi nasihat yang memang murni niatnya untuk Allah, tidak ada tendensi apa-apa, bukan karena mencari popularitas, bukan karena mencari pengaruh, bukan karena mencari harta, bukan supaya
channel YouTube-nya, subscribernya bertambah, bukan karena niat supaya viewernya bertambah, tapi yang betul-betul karena Allah. Itu ciri khasnya ketika dia dihadapkan pada dua perkara. Pertama, menyangkut kepentingan dunia. Yang kedua, menyangkut kepentingan akhirat atau hak Allah Ta'ala, maka dia akan mendahulukan yang itu adalah merupakan hak Allah Ta'ala. Dikalahkan kepentingan pribadinya, dikalahkan ambisi pribadinya untuk mendahulukan kepentingan Allah Ta'ala. Dalam kaitannya atau konteksnya dengan ini, Syekh Muhammad Al-Jardani beliau menceritakan dulu itu ada tiga bersaudara. Ada tiga bersaudara yang berperang waktu itu melawan Romawi. Kemudian tiga orang ini ditawan oleh kerajaan Romawi. Jadi tawanannya kerajaan Rum. Kemudian rajanya, Raja Romawi ini bilang kepada tiga orang itu, asal kalian mau murtad dari Islam masuk ke dalam agama Nasrani, saya kasih jatah di kerajaan saya kasih kedudukan, dan saya nikahkan dengan putri-putri saya. Asal mau murtad, masuk Kristen. Tapi ternyata mereka tidak mau. Ditolak tawarannya raja. Karena ditolak, rajanya marah. Disiapkan ada tiga tempat yang diisi air panas, dibakar di bawahnya dengan api yang menyala. Kemudian, ini dari besarnya tempatnya itu sudah disiapkan sama rajanya. Ditunggu sampai 3 hari. Dalam masa 3 hari ini mereka dirayu. Ini di depanmu ini api, di atasnya itu ya tungku yang berisi air yang panas. Kalian milih mana? Murtad, ikut saya, masuk ke dalam agama saya, oleh kedudukan di kerajaan saya, sik dadi mantu, tak mantu, tak rabekno, tak kawinkan dengan anak-anak saya, atau milih terbakar hangus di air yang panas ini. Terus dirayu sampai hari ketiga. Ternyata sampai 3 hari mereka tetap tidak mau. Maka sama rajanya satu persatu diuncal nang jerone banyu panas. Yang pertama saudara yang tertua dulu dimasukkan ke dalam air yang panas. Ini 2 adiknya melihat, menyaksikan. Setelah saudara yang tertua, yang tengah-tengah dimasukkan juga. Kari sing paling cilik dewi, yang terakhir. Dirayu sama rajanya, lihat itu. 2 kakakmu sudah saya masukkan ke dalam air yang panas mendidih. Sekarang tinggal kamu mau pilih seperti nasibnya seperti kakak-kakakmu itu, atau kamu mau mengikuti agama saya, agama Nasrani. Karena dia tidak mau, sudah mau dilemparkan. Begitu mau dilemparkan, salah satu
pengawalnya raja yang besar, Ilj. Al-Ilju itu Al-Kucunya. Al-Kucunya itu bilang, "Raja, saya bisa membuat anak ini murtad." Loh ya, apa caranya? "Saya tahu sekali orang Arab itu, qad alimtu annal Arab asra'u syai'in ilan nisa." Biasanya bangsa Arab itu paling suka dengan wanita-wanita yang cantik. Sementara walaysa fir Rum ajmal min binti. Di Rom ini, di Romawi ini tidak ada seorang wanita yang lebih cantik dari anak saya. Wis paling ayu anak ini. Dan terus bagaimana? Biar ini saya bawa saja. Anak ini saya bawa, saya atur dengan anak saya supaya anak perempuan saya bisa mempengaruhi dia menjadi orang yang murtad. Di wong kafir itu Pak, segala cara. Bagaimana caranya orang Islam bisa murtad, apapun caranya. Dibawa sama Al-Kucunya ini, pengawalnya raja ini, di rumahnya atau di sekitar rumahnya. Lah orang ini sudah ngatur sama anaknya. Anaknya wis dikandani, istilahnya wis kong kali kong dengan anaknya. Siapa carane buat dia tertarik dengan kecantikanmu sampai murtadkan dia. Targetnya harus sampai murtad. Kemudian ternyata dikasih waktu itu waktunya jatahnya 40 hari. Nek 40 dino gak iso murtad, kamu ndak bisa mempengaruhi orang ini, maka dia terpaksa saya kembalikan ke tempat raja untuk dimasukkan ke dalam air yang panas mendidih. Ternyata ditunggu pas 40 dino. Saben dino anak muda ini kalau siang puasa malam tahajud, siang puasa malam tahajud. Padahal di ngarepi ono wong wedok ayu. Gak direken blas. Yo gak tahu didelok blas, apalagi dipegang. Ndak koyok kon geragas. Iki di ngarepe ready, tapi gak dipegang sama sekali. Dilihat aja ndak. Malah poso. Bengi tahajud, awan poso, terus gitu. Sampai 40 hari. Begitu sudah 40 hari, katanya bapaknya, "Loh ya apa kon kok ndak iso murtad no ini apa?" Katanya si anak perempuan ini, mungkin karena dia masih terpengaruh dengan kematian saudara-saudaranya, dia masih bersedih. Karena di tempat ini dia orang asing, dia datang ke sini. Di tempat ini saudara-saudaranya mati dibunuh oleh raja itu dengan sangat menyedihkan. Mungkin yang enak tolong kasih waktu aja lagi. Ya, kasih waktu dan jangan di tempat ini tapi bawa kami ke tempat lain. Insya Allah saya bisa memurtadkan, katanya anaknya. Nah, ini ceritanya terus bagaimana? Insya Allah bersambung di waktu yang akan datang. Kalau saya mewakili lagi, ya. Kalau enggak ya sampean ngaji ke rumah saya. Demikian wallahu taala a'lam bissawab.